Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nelson Rudolf Christian, mahasiswa dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, program studi bimbingan konseling semester 1 dari kelas A. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang motivasi dalam belajar. Untuk itu, untuk selengkapnya, silakan menyimak pemaparan materi dari awal hingga selesai. Motivasi dalam belajar. Pengertian motivasi. Pengertian motivasi yaitu suatu tenaga atau faktor yang terdapat dalam diri manusia yang menimbulkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan tingkah laku. Pernyataan ini sejalan dengan Hamzah B. Uno yang mengatakan bahwa motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya. Motivasi dalam belajar. Menurut Wahyu Sumadjo dan Mutijo, terdapat 5 teori motivasi, yaitu yang pertama, teori hedonistis. Teori ini mengatakan bahwa segala perbuatan manusia, entah itu disadari ataupun tidak disadari, entah itu timbul dari kekuatan luar ataupun kekuatan dalam, pada dasarnya mempunyai tujuan yang satu, yaitu mencari hal-hal yang menyenangkan dan menghindari hal-hal yang menyakitkan. Yang kedua, teori insting. Teori ini mengatakan kekuatan biologis adalah kekuatan yang dibawa sejak lahir. Kekuatan biologis ilmiah, kekuatan biologis inilah yang membuat seseorang bertindak menurut cara tertentu. Demikianlah dasar dari pemikiran teori ini. Yang ketiga, teori hasil belajar. Teori ini menyatakan bahwa perilaku manusia bukan didorong oleh naluri seperti hewan, tetapi merupakan hasil belajar. Belajar dari lingkungan dan kebudayaan di mana seseorang hidup. Yang keempat, teori daya pendorong. Teori ini mengkombinasikan teori naluri dan teori hasil belajar. Daya pendorong disebut sebagai semacam naluri, namun kekuatan dorongannya dipengaruhi oleh budaya. Teori dorongan memberikan tekanan pada hal yang mendorong terjadinya tingkah laku. Yang terakhir, teori kebutuhan. Teori ini menyatakan bahwa perilaku manusia pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dalam diri manusia berkembang dua motivasi. Motivasi dasar pertama hubungan dengan kelangsungan hidup dan tidak hanya berlangsung tetap hidup namun juga mempertahankan cara hidup tertentu. Motivasi dasar kedua adalah mewujudkan diri atau mengaktualisasi diri. Hal ini berarti menjadikan apa yang terdapat pada diri sendiri menjadi kenyataan melalui berbuat. Yang berikut jenis dan sifat motivasi. Yang pertama, motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif dasar. Motif dasar tersebut berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Motivasi sekunder. Motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Motif ini dikaitkan dengan motif sosial, sikap, dan emosi dalam belajar, terkait komponen penting seperti efektif, kognitif, dan kurasif, sehingga motivasi sekunder dan primer sangat penting dikaitkan oleh siswa dalam usaha pencapaian prestasi belajar. Sifat-sifat motivasi. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsi tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang berikut motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya berangsang dari luar. Unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, cita-cita atau aspirasi pembelajaran. Kedua, kemampuan pembelajaran. Yang ketiga, kondisi pembelajaran. Yang keempat, kondisi lingkungan belajar. Yang berikut, unsur dinamis belajar pembelajaran. Yang berikut, upaya guru dalam membelajarkan pembelajaran. Kesimpulan, motivasi belajar adalah pendorong bagi perbuatan seseorang atau merupakan motif mengapa seseorang melakukan suatu proses belajar. Motivasi juga menyangkut mengapa seseorang berbuat demikian dan apa tujuannya sehingga seseorang mau melakukan kegiatan belajar. Fungsi motivasi belajar adalah sebagai berikut. Pendorong orang untuk berbuat dalam mencapai tujuan. Penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Perseleksi perbuatan sehingga perbuatan orang yang mempunyai motivasi nanti selektif dan tetap terarah
kepada tujuan yang ingin dicapai. Sekian dan terima kasih. Semoga penyampaian materi ini boleh menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari.